Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Sebenarnya konsep kajian untuk pengurus itu bukan hanya sebatas mengkaji kitab, tetapi juga sekaligus ajak kita bersilaturahmi, forum kita berdiskusi, kita juga berbagi informasi, saling mendukung dan saling menopang. Ya, karena memang kita semuanya kalau berdiri sendiri-sendiri, berpikir masing-masing, kemampuan dan kekuatannya terbatas ya. Tapi bismillah, semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai halaman yang ke-6 ya. Sampai yang ke-6, kemudian sekarang ke Fahum Sirajul Ibad. Itu sudah. Fa'in qala qailun. Baik, qala Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, fa'in qala qailun ma dalla ala ma qultu. Karena Imam Al-Ajurri rahimahullah itu sebelumnya menyampaikan dalam beberapa paragraf kesimpulan-kesimpulan yang semuanya adalah inti. Tidak ada satupun yang bisa dianggap ringan karena semuanya berbobot. Walaupun demikian, tentu karena prinsip Ahlus Sunnah adalah semua pernyataan dan kesimpulan harus dibangun di atas dalil, maka tentu ada yang bertanya, fa in qala qailun ma dalla ala ma qultu. Andaikan ada yang bertanya, apa dalil untuk pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan? Qila lahu al-kitabu tsumma sunnah. Maka jawabannya ya tentu Alkitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala fadhkur minhu idza ma sami'ahu al-mu'min sara'a fi talab al-'ilmi wa raghiba fi ma raghabahu Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia melanjutkan permintaannya, fadhkur minhu, kalau memang ada dalilnya, coba sebutkan dalil yang jika didengar oleh seorang mukmin dia termotivasi, punya semangat yang tinggi, sesegera mungkin untuk menuntut ilmu, dan dia juga akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang sudah Allah dan Rasulnya anjurkan. Qila lahu amma dalilul Qur'ani fa inna Allah azza wa jalla qala, maka bisa dijawab dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam beberapa paragraf yang sudah kita baca sebelumnya itu menjelaskan kedudukan orang yang berilmu, kedudukannya tinggi, derajatnya mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika ditanya apakah ada dalilnya, ada banyak. Tetapi dari semua dalil oleh penanya dibuat imajiner seperti itu, diminta untuk menyebutkan yang dalil yang memang langsung klik. Kalau orang mendengar itu tertarik untuk talabul ilmi, yang menyimak itu kemudian punya semangat. Allah azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dalam majlis ada yang mengatakan coba dilapangkan, kita saling bagi tempat, jangan menguasai untuk dirinya sendiri, berbagi dengan yang lain. Fafsahu, ikuti anjuran itu, dibuat lapang. Kalau sebelumnya dia majlis itu melingkar kecil karena pesertanya semakin banyak, jadi buat lebih lebar. Kalau misalkan masih ada jarak antara satu peserta dengan peserta yang lain, maka jarak itu diperkecil, bahkan bila perlu juga berdempet,
sehingga memungkinkan bagi yang lain untuk masuk di dalam halaqah tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal, karena memberikan tempat yang lapang untuk orang lain, maka yafsahillahu lakum, tentu Allah akan memberikan banyak kelapangan untuk kalian. Wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, syahid dari ayat ini apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla mengangkat tinggi-tinggi orang yang beriman, dan lebih tinggi lagi sekian derajat untuk orang yang berilmu di antara mereka. Menjadi beriman saja sudah tinggi derajatnya, tetapi akan lebih tinggi lagi kalau selain beriman juga berilmu. Meskipun antara iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin orang bisa beriman dengan sempurna kalau tidak didukung dengan ilmu yang cukup? Kalau iman sekedar iman mungkin, tapi iman yang berkualitas itu tidak mungkin bisa didapatkan kecuali dengan ilmu yang cukup. Semakin berilmu, semakin tinggi iman seseorang. Semakin baik keilmuan, maka akan semakin berkualitas keimanan. Karena iman itu dibangun di atas ilmu. Iman itu kan artinya percaya. Bagaimana dia bisa percaya tentang sesuatu yang tidak dia ketahui? Fawa'adallahu azza wa jalla al-mu'minin annahu yarfa'uhum thumma khassal ulama'a minhum bifadli darajat. Di dalam ayat ini Allah telah berjanji bahwa orang yang beriman ditinggikan, tetapi secara khusus orang yang berilmu derajatnya lebih tinggi lagi. Wa qala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama innallaha azizun ghafur. Fa'a'lama khalqahu annahu innama yakhshahu al-ulama'u bihi. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Sehingga hakikat orang yang berilmu itu tidak diukur dengan seberapa banyak ilmu yang dia ketahui, seberapa banyak kitab yang telah dia baca dan telah dia khatamkan, seberapa banyak ilmu yang dia ingat dan dia hafalkan. Tetapi ukuran ilmu sesungguhnya adalah seberapa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia ketahui banyak, kitab yang dia baca sudah jumlahnya sendiri dia lupa, hafalannya juga sulit disaingi oleh yang lain, tetapi ternyata rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla itu masih kurang. Maka orang seperti itu hakikatnya belum dikatakan berilmu. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat ini semuanya pujian untuk orang yang berilmu. Mulai dari yu'til hikmata man yasha. Al-hikmah di sini artinya adalah ilmu yang mencakup Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ilmu itu Allah berikan kepada orang-orang yang ia kehendaki. Artinya orang yang terpilihlah yang memang diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Maka berilmu itu suatu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang namanya ilmu itu kalau sudah Allah berikan kepada seseorang, artinya orang itu sudah diberi banyak kebaikan. Khairan katsira. Karena banyak penafsiran dan definisi tentang apa itu khairan, kebaikan. Ya banyak penafsirannya. Tetapi khairan yang sesungguhnya adalah ilmu. Ada yang mengatakan khairan itu ya umur panjang, ada yang bilang itu harta, ada yang beranggapan kalau sudah dapat jabatan baru dikatakan mendapatkan khairan. Tetapi pengertian khairan yang sesungguhnya adalah al-hikmah, yaitu ilmu. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ini juga pujian untuk orang yang berilmu, karena ulul albab adalah orang yang berilmu. Tidak ada yang mau mengingat dan menyadari hal ini kecuali orang-orang yang memang berilmu.
Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa laqad atayna Luqman al-hikmah, sungguh kami telah memberikan al-hikmah kepada Luqman. Dan ayat ini Allah firmankan dalam konteks pujian. Allah memuji Luqman ya, alaihi salam karena memiliki hikmah, yaitu ilmu. Wa qala azza wa jalla, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah berfirman dalam bentuk perintah, jadilah kalian orang-orang rabbani, kaum rabbaniyin. Rabbani itu siapa? Bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Selain belajar juga mengajar. Tu'allimuna al-kitab itu mengajar, tadrusun itu belajar. Untuk menjadi seorang yang rabbani itu selain belajar, dia juga harus mengajar. Yang sudah mengajar jangan sampai lupa untuk belajar. Maka belajar dan mengajar itu dua kegiatan yang saling berkaitan. Percuma belajar tapi dia tidak mau mengajarkan. Sama halnya dengan orang yang sibuk mengajar sampai dia lupa kewajibannya untuk belajar, itu juga tidak baik. Maka ayat ini menjelaskan tentang Rabbani. Rabbani itu seseorang yang masih terus belajar dan semangat untuk mengajar. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma yuqalu fuqaha'uhum wa ulama'uhum. Dalam konteks ayat ini juga pujian untuk ar-rabbaniyun. Andaikan mereka tidak dilarang oleh ar-rabbaniyun dan al-ahbar dari ucapan-ucapan dosa dan dusta, yang dimaksud adalah fuqaha'uhum wa ulama'uhum, ahli fikih dan orang yang berilmu di antara mereka. Sehingga tugas seorang yang mengerti fikih, kewajiban orang yang berilmu adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ayat ini menjelaskan tentang kedudukan istimewa orang-orang yang sabar dan tekun mengajarkan kebaikan. Yahduna bi amrina, mereka memberikan petunjuk kepada yang lain tentang perintah dan perkara dari kami. Sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka juga betul-betul yakin bagaimana mereka mau mengajarkan kepada yang lain sementara dia sendiri masih ragu dengan apa yang diajarkan. Ya, itu semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Sebelum dia sampaikan kepada yang lain, dia terapkan itu terlebih dahulu pada dirinya sendiri. Wa qala azza wa jalla, Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haudan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ila qawlihi wa ja'alna lil muttaqina imama. Di dalam ayat-ayat ini dari wa ibadur rahman sampai wa ja'alna lil muttaqina imama, ini menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu, bagaimana sikap mereka yang sabar, sikap mereka yang hikmah dan bijaksana, mereka yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi hal-hal yang buruk ya dengan berbagai macamnya. Qala Muhammad ibn Husain, kata Muhammad ibn Husain yaitu Imam Al-Ajuri rahimahullah, wa hadzal na'tu wa nahwuhu fil Qur'an, sifat-sifat yang tersebut di dalam ayat-ayat di atas dan yang semisal tersebut di dalam Al-Qur'an, yadullu ala fadlil ulama, menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Wa anna Allah azza wa jalla ja'alahum a'immatan lil haqqi yaqtaduna bihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sebagai para panutan yang diikuti oleh banyak manusia. An Mujahid fi qaulillahi azza wa jalla yu'til hikmata man yasha. Dari Imam Mujahid terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata man yasha, Allah itu memberikan al-hikmah kepada yang ia kehendaki. Qala al-ilmu wal fiqhu, yang dimaksud al-hikmah adalah ilmu dan fikih. Wa anhu fi qaulillahi azza wa jalla, masih dari Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, atainahu hukman wa ilma, surat Yusuf. Nabi Yusuf itu diberi hukum dan diberi ilmu. Qala al-fiqhu wal aqlu wal ilmu, yang dimaksud adalah
Nabi Yusuf itu diberi fikih, diberi akal, diberi ilmu. Wa anhu fi qaulillahi azza wa jalla, masih dari Mujahid juga tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Luqman al-hikmah, sungguh kami telah memberi al-hikmah kepada Luqman. Qala, kata Mujahid, yang dimaksud al-hikmah adalah al-aqlu wal fiqhu wal isabatu fil qawli fi ghairi nubuwatin. Yang dimaksud al-hikmah adalah akal, fikih, dan ucapan yang benar tetapi bukan seorang nabi. Menurut Imam Mujahid, Luqman itu bukan seorang nabi. Walaupun demikian, Luqman itu memiliki akal yang kuat, fikih yang mapan, dan juga dalam berbicara selalu benar. Qala rahimahullah an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi qaulillahi azza wa jalla, athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Qala ulul fikhi wal khair, mereka yang punya fikih dan mereka yang punya kebaikan dan juga mengajarkannya. Karena ulil amri minkum di sini kalau disimpulkan dari sekian banyak tafsiran para ulama, ulil amri minkum ada dua. Yang pertama ulama, yang kedua adalah umara. Taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah umara, taatilah ulama. Qala al-Mujahid fi qaulillahi azza wa jalla wa ulil amri minkum, qala al-fuqaha'u wal ulama. Al-Imam Mujahid beliau menafsirkan ulil amri minkum adalah al-fuqaha dan al-ulama, orang-orang yang mengerti fikih dan mereka yang berilmu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian.